Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Di video hari ini saya ingin membahas parfum lokal dari Mykonos yang baru saja mengeluarkan dua varian mereka yang terbaru yaitu Dark Secret dan Sparkling Rose. Untuk teman-teman semua yang penasaran bagaimana pendapat saya untuk kedua varian ini, silakan disimak videonya sampai selesai. Yang di launching pertama itu adalah Dark Secret. Sebenarnya saya tuh masih maju mundur waktu mau membeli full bottle-nya. Jadi saya memang nggak dikirimin sama pihak Mykonos untuk yang Dark Secret. Jadi saya masih menunggu review dari teman-teman fragrance enthusiast dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang Dark Secret ini setelah nonton pendapatnya reviewnya dari Mike Indofrag. Jadi langsung berani saya beli full bottle-nya. Kemudian Sparkling Rose yang memang baru saja di launching oleh Mykonos. Ini mungkin baru sekitar semingguan ya baru di launching. Dan memang dari pihak Mykonos itu bilangnya memang akan mengirimkan yang Sparkling Rose karena mereka tahu bahwa selera saya itu senang parfum-parfum dengan wangi rose. Jadi ini yang dikirimin sama Mykonos dan ini yang saya beli sendiri. Oke, untuk boxnya itu sama ukurannya, kotaknya juga sama. Yang membedakan adalah warnanya. Kalau yang Dark Secret ini warnanya itu ungu, kemudian kalau yang Sparkling Rose warnanya ungu muda. Kemudian untuk botolnya ini juga hampir sama. Ini saya beginikan saja supaya tidak jatuh karena berkali-kali ketika saya buka itu jatuh. Ya, ini botol dari Dark Secret. Kemudian ini saya angkat saja. Untuk yang Sparkling Rose botolnya seperti ini. Jadi untuk yang Sparkling Rose ini dia lebih polos ya daripada Dark Secret. Kalau yang Dark Secret ini kayak marmer ya. Ini kayaknya sih dari kaca sih botolnya. Cuma saya nggak ngerti ya gimana caranya mereka membuat seperti ini. Cakep banget. Jadi kalau dari segi botol sejujurnya saya lebih tertarik yang Dark Secret. Lebih menarik ketika dipajang. Ya, kalau yang ini kan karena polos, walaupun ada gradasi ke bawah itu gold ya, tapi masih kurang kalah keren daripada yang Dark Secret kalau kita ngomongin botolnya ya. Kemudian untuk di atasnya ini sama nggak ada logo dari Mykonos. Terus ini sprayernya seperti ini. Kemudian saya bahas dulu dari yang Dark Secret ya. Saya spray saja. Ini sprayernya kayak gini ya. Jadi dia tuh nyemburnya tuh cuma satu aja kayak air mancur. Nih ya, kayak gitu. Jadi nyemburnya tuh satu. Sebenarnya ini tipe sprayernya itu mirip sama Sav Co yang varian apa sih yang terakhir Las Posas atau apa ya waktu itu ya. Yang saya sempat diketawain sama teman-teman kenapa sprayernya kok nyemburnya kayak gitu. Ternyata yang di sini juga. Apakah mungkin karena ini ngaruh dari X-ray de parfum saya nggak tahu ya. Karena saya bukan perfumer jadi saya nggak tahu apakah konsentrat itu mempengaruhi sprayer bagnya bagaimana itu saya nggak tahu dan belum menanyakan ke teman-teman ataupun ke Mykonosnya langsung. Kalau di spray di tangan ini memang agak oily tapi oilynya masih dalam taraf yang wajar. Jadi saya masih bisa mengerti untuk X-ray de parfum buatan parfum lokal. Nggak begitu berminyak sekali tapi memang sebaiknya ya jangan di spray di baju karena takutnya sih ada noda jatuhnya apalagi kalau parfum baju warna putih. Oke, untuk di openingnya ini tuh wanginya wangi manis dari buah ceri tapi tipe buah cerinya ini dia nggak seperti ceri di Dolce Cherry. Saya masih ada sih Dolce Cherry, mungkin bisa saya ambilkan sebentar. Nah, ini sudah saya ambil yang Dolce Cherry, ini kolaborasi dengan Sapeye. Kalau yang Dolce Cherry itu wangi cherry-nya tuh kayak obat sirup anak-anak kalau di hidung saya. Sedangkan kalau yang di Dark Secret itu nggak terlalu seperti obat sirup anak-anak. Kemudian kalau dari Kayali itu juga agak mirip ya.
tipe black cherry-nya. Kalau yang ada di discovery set saya yang black cherry itu ada invite only yang amber nomor 23. Ini juga ada black cherry tapi agak sedikit beda sih black cherry-nya sama yang di dark secret. Justru cherry yang di sini itu malah lebih ke love fest yang burning cherry karena yang di dark secret ini saya juga menemukan langsung ada wangi seperti smoky, entah smokinya ini datang dari mana tapi begitu di spray itu berasa banget ini kayak burn cherry. Jadi untuk saya sih yang di dark secret ini cherry-nya lebih mirip ke Kayali yang Loves Burning Cherry. Kemudian setelah itu saya merasakan wangi cinnamon dan juga tonka. Nah, kedua wangi ini mirip banget sama Aphrodite-nya Mykonos. Cuman saya nggak bawa Aphrodite, masih dipinjam sama teman, jadi nggak bisa saya battlekan di sini. Sama ada wangi buzi. Wangi buzinya ini ada sedikit woody. Itu ngingetin saya sama parfum Kamrah. Nah, Kamrah itu kan dupesnya dari Kilian Angel Share. Jadi mulai ke tengah sama di keringnya itu wanginya itu perpaduan antara Aphrodite Mykonos ditambah dengan Kamrah. Kalau untuk saya ini masuk parfum unisex. Cocok banget sih dipakai untuk orang dewasa dari umur ya di atas 20 tahunan. Terus lebih enak sih dipakai di acara setengah resmi ke resmi ataupun kalau kalian nanti rencana ada kumpul-kumpul sama keluarga temen di menjelang Natal tahun baru. Nah, mungkin kalian bisa pakai yang ini. Ini enak banget dan SPL-nya ini luar biasa. Dari Mykonos sih hampir nggak mengecewakan. Hampir nggak pernah mengecewakan untuk SPL-nya. Daya tahannya sendiri kalau di saya di kulit itu bisa 7 jam lebih ya. Cuman karena saya nggak pernah spray di baju, jadi saya mengandalkan di badan aja. Itu kadang kalau saya pakai agak banyak ya, sekitar 12 sampai 15 spray. Mungkin beberapa teman menganggapnya itu over spray, tapi buat saya itu kebiasaan mandi parfum. Jadi kalau di sekian curut ya 12 sampai 15 itu bisa sampai 10 jam ya. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman tim SPL. Kemudian yang berikutnya adalah sparkling rose. Ini saya awalnya tuh mikir ini kayaknya tuh wanginya tuh yang mawar, yang feminim, yang cantik, yang manis, yang ke arah gadis-gadis muda ya. Terus ternyata setelah saya pakai berkali-kali agak lain sih kalau menurut saya ya. Saya nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain pendapatnya gimana. Kalau di saya openingnya itu langsung rose powdery, lembut, menyenangkan. Dia wanginya juga cukup fresh karena ada wangi orange. Cukup manis tapi bukan tipe manis parfum yang fruity. Jadi di opening itu saya sudah ngerasain ini bukan tipe fruity floral. Jadi kalau teman-teman nyari parfum fruity floral, jangan pilih yang ini ya. Ini kalau dari opening sudah berasa bahwa ini bukan fruity floral. Kalau di openingnya saya langsung ngerasain wangi rose powdery. Jadi wangi sandalwood itu sudah langsung naik. Biasanya memang sandalwood itu berasa itu pas di fase tengah ke keringnya. Tapi entah kenapa di sparkling rose sudah langsung, buat saya itu rose sama sandalwood powdery itu sudah langsung datang bersamaan, langsung naik sama-sama. Dan ini juga ada wangi fresh sama wangi manis. Wangi manisnya itu kalau saya pikir bukan hanya dari orange tapi dari Demes Rose sama May Rose. Jadi untuk saya ya Demes Rose itu wanginya itu manis-manis ke arah manis madu. Karena kan kalau Demes Rose itu kan ada dua ya, Bulgarian Rose sama Turkey Rose. Kalau yang Turkey itu biasanya wanginya itu lebih ke spicy. Sedangkan kalau Bulgarian itu dia lebih ke manis. Dan ditambah lagi dengan May Rose. May Rose itu
rose yang biasanya itu dipanen di bulan Mei, makanya namanya Mei rose. Hasilnya itu Mei rose itu apa sih namanya, Rosa centifolia gitu kalau nggak salah. Cuman lebih terkenal Mei rose karena memang biasanya dipanen di bulan Mei, dan yang Mei rose itu juga wanginya itu manis. Dan kalau Mei rose itu dia ada wangi manis yang animalik. Kalau The Mass Rose wanginya ke arah madu. Jadi ini perpaduan dua mawar yang disatukan di dalam sparkling rose menjadikan rose yang di hidung saya itu fresh, manis, tapi juga ada sedikit animaliknya. Saya sendiri justru nggak terlalu apa ya mendapati wangi sparkling red berries di sini. Entah kenapa justru wangi rose ini yang lebih dominan mengalahkan semuanya, sama wangi powdery dari opening sampai fase tengahnya. Kemudian mulai mengering, terus rose-nya itu semakin tajam. Jadi yang tadinya itu soft, powdery, fresh, manis, tiba-tiba langsung naik, dan naiknya ini lebih intens. Terus wanginya itu ke arah wangi rose Timur Tengah. Jadi saya mulai mikir lagi, ini The Mass Rose-nya itu kepake juga yang dari Turki. Ini mengarah wangi rose-nya itu ke Louis Vuitton yang Les Sables Rose, karena tipe rose begitu dari fase tengah sampai ke keringnya itu sudah mulai kering, keringnya itu naik dan udah langsung mengarah ke parfum Les Sables Rose. Dan sandalwood yang tadi sudah saya rasakan di awal, ini dia juga ikut mengikuti sama rose-nya. Jadi rose-nya yang tadi lembut, powderinya juga lembut. Begitu rose-nya intens naik ke arah kering, rose mawar dari Turki, ini sandalwoodnya juga ikut naik. Dan sandalwoodnya ini juga bisa mengimbangi dari rose yang naik juga wanginya. Untuk wangi plum, patchouli, sama musk itu tidak begitu bisa saya rasakan untuk yang sparkling rose. Jadi yang apa ya, yang saya garis bawahi atau saya titik beratkan itu di sparkling rose adalah wangi rose dari awal sampai di keringnya. Ini benar-benar wangi rose. Dan kalau tadi saya bilang di opennya itu enak banget dipakai daily. Ternyata ketika sudah mulai kering, masih bisa sih dipakai daily, tapi jangan dipakai panas-panasan karena ini lumayan kuat ternyata wangi rose-nya. Jadi sebaiknya dipakai siang hari tapi di dalam ruangan, dan ini masuk parfum yang dewasa, dipakai ke acara setengah resmi dan resmi, dipakai ke pesta, ini oke banget. Ini SPL-nya juga sama bagusnya ya, sama Dark Secret. Cuman kalau Dark Secret kan memang dia ke unisex, sedangkan kalau yang sparkling rose ini lebih ke cewek. Walaupun untuk cowok yang memang suka dengan tipe parfum yang rose-nya itu kuat juga bisa pakai. Cuman ya memang dengan warna pink seperti ini mungkin memang kalau untuk apa namanya koleksi yang cewek biasanya lebih suka. Dan akhirnya saya cukupkan pembahasan parfum Mykonos yang terbaru, Dark Secret dan juga Sparkling Rose. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa memberikan kalian gambaran, bayangan bagaimana wangi dari dua parfum ini. Kalau kalian mau beli keduanya silahkan. Kalau kalian mungkin sudah bisa memutuskan hanya akan membeli salah satu antara Dark Secret atau Sparkling Rose, silahkan. Dan ini adalah pendapat pribadi saya, mungkin saja apa yang saya sampaikan hari ini berbeda dengan pendapat teman-teman semua. Terima kasih untuk supportnya sampai hari ini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Seksama, salam wangi dan bye-bye.